Hai anak-anak, kembali lagi belajar bersama dengan Ibu Guru Ruth. Jangan bosan-bosan ya belajar dengan Ibu ya. Kali ini kita sudah masuk pada Matematika 403. Oke, ini adalah bagian terakhir kita, bagian 6.4. Ayo kita belajar bersama lagi ya anak-anak ya. Ini adalah materi soal cerita. Oke, tujuannya kalian sudah tahu ya. Setiap ada soal cerita pasti ada tujuannya ya anak-anak ya. Kita kali ini akan belajar bagaimana menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan uang. Oke, pintar. Mari kita belajar. Apakah kalian masih ingat langkah-langkah kita dalam menyelesaikan soal cerita? Ada yang masih ingat? Siapa kamu masih ingat anak-anak? Wih, pintar banget ya memang murid-murid Ibu ini ya. Lihat. Tapi Ibu mau review terlebih dahulu ya anak-anak ya, biar kalian makin pintar ya. Langkah pertama, bacalah. Ya, kita harus membaca kalimat dan memahami apa maksud dari cerita tersebut. Langkah kedua, kita harus menemukan kata kunci. Oke, dan kita harus langsung ingat, ini dia kata kuncinya. Ketiga, kalian harus tuliskan kata kunci secara tersusun. Maksudnya kalau udah ada baca ya, kalian udah baca clue-cluenya, ini apa ya harus saya kerjakan dengan pertanyaan ini? Kalian udah mulai mapping tuh, mulai disusun. Lalu yang terakhir, baca kalimatnya lagi untuk memastikan semua kata kunci yang telah kalian tuliskan. Dan yang Ibu mau ingatkan lagi, ketika kalian mengerjakan soal, jangan lupa dicek kembali apakah jawaban kalian sudah betul atau masih harus ada yang diperbaiki. Oke, mari kita mulai dengan soal cerita berikut. Oke, Charles memiliki $16 satu kotak minuman. Oke, harganya $8. Berapa kotak minuman yang Charles dapat beli? Ibu ulangi ya. Charles memiliki $16. Oke, satu kotak minuman berharga $8. Berapa kotak minuman yang dapat dia beli? Ada yang tahu kira-kira ini? Bagaimana mengerjakannya? Apakah kalian menggunakan metode berkurang, penjumlahan, pembagian, atau perkalian? Ada yang tahu? Yes, kita dengan metode pembagian. Charles memiliki $16. Satu kotak minuman berharga $8. Berarti kotak minuman yang dapat beli dengan $16 adalah berapa? Yes, $16 dibagi $8. Jadinya 2. Jadi Charles bisa dapat 2 kotak minuman. Oke. Udah paham ya anak-anak ya? Lihat. Pertanyaan yang lain. Hana mendapatkan $4 dengan menjual sebuah buku. Nah, ini dia bagus nih anak-anak. Kalau kamu punya buku cerita yang sudah tidak terpakai, kamu boleh jual ke toko-toko loak, toko buku yang menjual buku-buku second ya, biar nggak numpuk bukunya ya. Oke, lanjut. Ibu ulang ya, Hana mendapatkan $4 dengan menjual sebuah buku. Jika ia dapat menjual 9 buku dalam sehari, berapa banyak yang ia dapat? Paham ya sampai sini? Dia dapat $4 dalam menjual 1 buku. Nah, dia mau jual 9 buku dalam 1 hari ini. Kira-kira berapa banyak uang yang dia dapat? Ada yang tahu? Yes, kita akan menggunakan metode hitung perkalian. Jadinya $4 untuk 1 buku dikali 9 buku. Artinya Hana mendapatkan $36. Kalian boleh lihat penjelasannya di bagian yang Ibu unjukkan ya. Pertanyaan nomor 2. Rian menghabiskan $24 untuk kartu ulang tahun. Jadi dia mau ulang tahun nih, oke. Temennya mau ulang tahun, dia mungkin mau kasih kartu ucapan ya. Rian menghabiskan $24 untuk kartu ulang tahun. Setiap kartu bernilai $6. Berapa banyak kartu yang Rian beli? Berapa? Ada yang tahu? Ini kita pembagian atau pengurangan atau perkalian? Lihat bagannya. Pertanyaannya,
Oke, berapa banyak kartu yang Rian beli? Rian punya 24 dolar. Satu kartu harganya 6 dolar. Apa? Yes, kita menggunakan sistem pembagian. Artinya 24 dolar dibagi 6. Hasilnya 4 dolar. Berapa? 4 kartu ya anak-anak pintar. Karena yang ditanya berapa banyak kartu ya. Jadi banyaknya kartu yang akan dia dapat adalah 4. Pintar sekali kalian. Contoh ketiga. Lihat. Contoh soalnya. Emma mendapatkan pekerjaan pada sebuah toko roti ya. Jadi Kak Emma ini kerja di toko roti ya. Nah, dia di toko roti itu digaji selama Dia bekerja selama 2 jam. Oke. Udah lihat? Dia bekerja selama 2 jam. Berapa banyak uang yang Emma akan dapatkan? Oke. Dalam sejam Kak Emma mendapat gaji 3 dolar. Oke. Lalu Kak Emma kerja 2 jam. Kalau sejamnya 3 dolar, kira-kira kalau dia kerja 2 jam dapat berapa dolar ya anak-anak ya? Berapa? 6 dolar. Kita bisa menggunakan sistem penghitungan dengan perkalian. Jadi untuk kerja 2 jam Kak Emma dapat 6 dolar. Kalian paham sampai sini? Pokoknya kalau dalam soal cerita ya anak-anak, kalian harus baca teliti soalnya maksud tujuannya ada apa. Oke? Nah anak-anak, kita akan akhiri perjumpaan kita dalam pembelajaran Matematika 403. Kalian boleh lanjutkan mengerjakan tugas-tugas kalian di buku kegiatan kalian. Tetap semangat dan jangan menyerah terus kalau dalam berlatih matematika ya. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Dadah!